everyone, how's everything? Hope everyone's doing well and staying safe. Let me share several things to you. Learning English, tips, and random thoughts. Happy watching! Hai everyone, kali ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang simple past tense. Jika di video sebelumnya kita belajar simple past tense verbal, kali ini kita akan mempelajari simple past tense nominal. Apa sih bedanya? Kita review lagi ya. Dalam bahasa Inggris itu ada dua jenis kalimat. Yang pertama ada kalimat verbal dan yang kedua ada kalimat nominal. Untuk verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja. For example, I walked yesterday. Aku berjalan kemarin. Sedangkan yang nominal, dia tidak mengandung kata kerja. Dia bisa mengandung adjective kata sifat, atau ada adverb kata keterangan, waktu atau tempat, lalu ada noun atau pronoun, kata ganti atau kata benda. Bahasan simple past tense nominal kita bagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama ada general function atau fungsi dari simple past tense. Dan yang kedua ada time signal atau ciri waktu. Dan yang ketiga ada formula atau rumusnya. Dan yang terakhir nanti ada example sentences atau contoh-contoh kalimatnya. Let's start dengan simple past tense verbal, yakni untuk mengungkapkan kejadian atau keadaan atau yang kita rasakan pada masa lampau, artinya sebelum kita berbicara detik ini. Signal dari simple past tense yakni ada yesterday, kemarin, ada last week, last month, last year, terus selanjutnya last night or last morning, selanjutnya ada 2 days ago, selanjutnya ada 2 hours ago, 2 jam yang lalu, atau kita bisa menggunakan juga untuk menit. Lalu kita juga bisa merujuk pada spesifik tahun di mana tahun tersebut sudah lewat. Ada this morning, ketika kita bilang this morning tapi kita mengatakannya pada siang harinya atau malam harinya, this morning tersebut sudah masuk kejadian lampau. Lalu ada yang terakhir many years atau beberapa tahun yang lalu. Dari simple past tense nominal berbeda dengan simple past tense verbal. Jika kalimat verbal rumusnya adalah subject tambah verb 2, namun untuk nominal rumusnya adalah subject plus was or were plus adjective, noun or adverb. Nah, di sini ada to be yang harus kalian ingat. To be dari simple past tense ada 2, yakni was dan were. Untuk kalimat negatifnya, kita tinggal menambahkan kata not setelah to be. For example, was not or wasn't, kita bisa singkat, lalu ada were not or weren't. Dan untuk interrogatif atau kalimat tanyanya, to be disimpan di paling depan. Lalu setelah itu subject, setelah subject bisa adjective, noun, or adverb. Untuk penentuan was dan were, kalian harus ingat. Were digunakan untuk subjek you, we, they, atau subjeknya lebih dari satu jumlahnya. Lebih dari satu orang, lebih dari satu hewan, lebih dari satu benda. Maka itu harus menggunakan to be were. For example, I and my friend. Artinya saya dan teman saya, berarti subjeknya lebih dari satu. Atau kita juga bisa menggunakan were untuk my parents, orang tuaku, atau my family, karena my family itu kan mencakup keluargaku. Lalu ada juga my cats, jika kita mempunyai kucing lebih dari satu, artinya harus menggunakan were. Kita gunakan to be was untuk subjek I, she, dia perempuan, he, dia laki-laki, it, kata ganti tunggal, benda atau hewan atau tumbuhan, juga bisa digunakan untuk orang, hewan, atau benda yang hanya satu. For example, Rachel, artinya Rachel was. Atau kita juga bisa menggunakan was untuk my cat, karena tanpa s, jadinya menggunakan was. Artinya, kucing saya hanya satu, my cat was. Berbeda dengan my cats were. Kucing-kucing saya adalah sample sentences, atau contoh-contoh kalimatnya ya. Pertama ada contoh kalimat dari simple past plus noun or pronoun. Di sini ada kata benda atau kata pengganti. Noun, kata benda dalam bahasa Inggris bukan artinya benda mati saja. Kalau orang atau misalkan hewan itu juga termasuk noun atau kata benda. Kerjaan itu juga masuk ke kategori noun. Example, Lucy was a nurse in 2000. Lucy adalah seorang perawat pada tahun 2000. Artinya pada tahun 2021 ini Lucy sudah tidak menjadi seorang perawat. Nah, di sini ada a nurse, itu adalah noun atau kata benda. Untuk kalimat negatifnya menjadi Lucy wasn't a nurse in 2000. Lucy bukan seorang perawat pada tahun 2000. Untuk kalimat tanyanya, was Lucy a nurse in 2000? Apakah Lucy seorang perawat pada tahun 2000? Jawabannya bisa yes, she was, or no, she wasn't. Untuk contoh kalimat berikutnya, ada my parents were teachers in Papua.
Di sini ada my parents. Kenapa my parents menggunakan were? Karena ini konteksnya adalah orang tua saya, ayah dan ibu, adalah guru di Papua. Ketika ada were di sini, artinya orang tua saya mungkin sudah tidak menjadi guru atau sudah tidak menjadi guru di Papua, melainkan di kota lain. Untuk kalimat negatifnya, my parents were, atau singkatan dari were dan not, teachers in Papua. Orang tua saya bukan guru di Papua. Parents teacher in Papua, apakah orang tua saya guru di Papua? Kalimat selanjutnya ada simple past plus adjective. Adjective adalah kata sifat. For example, beautiful, late, terlambat, hungry, lapar, dan lain-lain. Contoh kalimat yang pertama ada your cat was hungry 3 hours ago. Kucing kamu lapar 3 jam yang lalu. Ini menggunakan was karena your cat di sini tanpa s, artinya kucing kamu hanya 1 ekor. Selanjutnya untuk kalimat negatif, your cat wasn't hungry 3 hours ago. Dan untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanyanya, was your cat hungry 3 hours ago? Apakah kucing kamu lapar 3 jam yang lalu? Selanjutnya, we were happy this morning. Kita bahagia pagi ini. What does it mean? Artinya mungkin saja kalau pada siangnya atau malamnya kita bersedih. Untuk kalimat negatifnya, we weren't happy this morning. Kita tidak bahagia pagi ini. Were we happy this morning? Apakah kita bahagia pagi ini? Past plus adverb. Adverb itu adalah kata keterangan, bisa waktu atau tempat. Mr. Jokowi was in Bandung last month. Nah, di sini ada in Bandung. Mr. Jokowi ini di Bandung pada bulan lalu. Artinya bulan sekarang mungkin Jokowi sudah tidak ada di Bandung lagi. Untuk kalimat negatifnya, Mr. Jokowi wasn't in Bandung last month. Pak Jokowi tidak di Bandung bulan lalu. Untuk kalimat interrogatifnya, was Mr. Jokowi di Bandung last month? Apakah Mr. Jokowi di Bandung bulan kemarin? They were here last night. Nah, di sini ada here. Di sini itu termasuk adverb of place atau keterangan tempat. Mereka di sini tadi malam. They weren't here last night. Mereka tidak di sini tadi malam. Dan untuk kalimat tanyanya, were they here last night? Apakah mereka di sini tadi malam? Ada satu poin yang harus kalian pahami dan ingat. Di sini ada 2 kalimat, my friend was here yesterday dengan my friends were here yesterday. Kenapa di yang pertama menggunakan was sedangkan yang kedua menggunakan were? Kita lihat ketika ada kata benda ditambahkan s di belakangnya, itu artinya lebih dari 1 jumlahnya. Maka my friend tanpa s dia menggunakan to be was karena tunggal. Sedangkan yang bawah my friends menggunakan s dia menggunakan were karena lebih dari 1. Teman saya di sini kemarin, dan yang kedua teman-teman saya di sini kemarin. So for today, mudah-mudahan dapat dipahami. You in the next video. Stay safe everyone.